Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harlan Firman Agus. Saya lahir di Batu Sangkar 25 Maret 1990. Anak kedua dari 5 bersaudara, tapi saya besar di Kota Duri di Provinsi Riau. Jadi dari kecil kita hidup di kota kecamatan di mungkin bisa dibilang kota yang cukup unik lah di Riau gitu. Jadi saya menghabiskan masa kecil dari TK, SD, SMP sampai SMA di Duri itu sendiri. Lalu saya akhirnya pindah atau mungkin merantau ya kalau bahasanya orang Minang, karena saya dari Sumatera Barat ke Bandung. Dan ya suka dukanya dulu waktu masih kecil, memang kita dari bukan keluarga yang sangat kaya raya, bukan, tapi juga bukan keluarga yang minim juga enggak, ya keluarga yang middle lah segala macam. Jadi memang tetap dituntut untuk sebagai laki-laki paling besar bisa membawa adik-adiknya nanti bisa menjadi lebih baik segala macam. Jadi dari orang tua saya dulu menyuruh memang karena memang laki-laki Minang harus merantau dan lain-lain. Jadi memang dari kecil tuh kita udah dibiasakan untuk mandiri seperti itu. Kalau untuk hal tersedih waktu masih masa-masa kecil ya, mungkin nggak bisa dibilang sedih juga, tapi memang tadi balik lagi kita dari keluarga menengah, sempat juga dulu waktu masih SD ke sekolah kita cuma bekal nasi, kasih garam segala macam, pakai daun pisang dibuatin sama nenek dan lain, itu masih terkenang banget sampai sekarang gitu dan lain-lain. Jadi dari sampai SMA teman-teman kalau misalkan makan di kantin kita selalu bawa bekal, jadi bisa dibilang mungkin sedikit diledekin lah, wah kampus cowok SMA bawa bekal gitu loh, yang lain pada makan di kantin, hai sama teman-teman. Ya itu buat kita bisa berhemat gitu. Jadi karena memang dari SMP pun sama kita bisa dibilang hidupnya harus berhemat, karena saya 5 bersaudara, jadi kita cukup ramai dan seperti itu. Termasuk juga seperti kita dari SMA dulu kurang lebih satu kelas itu sekitar 30-an orang, 20-an orang itu masuk ITB ya, salah satu kampus ternama di Indonesia, dengan ya ada juga yang melalui biaya yang lumayan mahal. Nah kita akhirnya berusaha agar bisa masuk dengan jalur yang SPMB, SNMPTN waktu itu namanya, tapi ternyata nggak dapat nih, malah terpencil ke kampus Bandung Coret, ke Institut Teknologi Telkom. Waktu itu memang sedih juga tuh, wah teman-teman saya di sana semua dan lain-lain. Jadi ya maksudnya kita backgroundnya balik lagi dari dunia perminyakan ya, lingkungan dari kakek kerja di minyak, ayah kerja di minyak, teman-teman di minyak, teman-teman sekolah semua kuliah di ITB jurusan geologi, geodesi, pertambangan, perminyakan dan lain-lain. Kita masuk kampus IT di Bandung Coret kayak gitu, di Dayakolot, namanya juga Dayakolot gitu. Jadi sedikit diketawain juga mungkin sama teman-teman dulu ya, Dayakolot di mana gitu segala macam. Tapi alhamdulillah ya qadarullah gitu ya, ternyata kita tersesat di jalan yang benar gitu. Ternyata IT adalah ya bisa dibilang masa depan untuk saat ini gitu. Jadi dunia perminyakan agak sedikit jadi balik lagi tadi seperti yang saya jelaskan, ya takdir Allah tidak ada yang tahu gitu ya. Ternyata apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik gitu, tapi yang Allah inginkan pasti yang terbaik. Jadi saya ditakdirkan kuliah di Dayakolot gitu ya, kampus Bandung Coret, kampus mewah itu Pak, mepet sawah dulu. Sekarang udah mulai banyak gedung, kalau dulu masih pagi-pagi masih banyak sawah, burung dan lain-lain. Jadi memang untuk awal-awal kehidupan waktu di Bandung sendirian merantau, nggak ada teman dan lain-lain, saudara juga nggak di Bandung segala macam. Jadi kuliah pun tidak sesuai passion gitu. Saya jujur dulu pengen masuk geologi seperti teman om saya dan lain-lain yang kerjanya di dunia pertambangan, perminyakan dan lain-lain. Nah balik lagi akhirnya berdampak gitu ya ke kehidupan saya di kampus. Jadi agak malas-malasan ke kampus karena jurusan IT, jurusan teknologi, yang mana kita anak dari kampung di Kota Duri. Mungkin teman-teman juga nggak tahu ya di mana Kota Duri gitu. Nah kita belajar kuliah IT, sementara teman-teman yang lain dari Jakarta, dari Bandung, dari Jawa yang pendidikannya jauh lebih maju saat itu, kita sedikit tertinggal. Akhirnya untuk melampiaskan itu, ya saya akhirnya ikut banyak ke organisasi, ikut Mapala, ikut BEM, ikut kegiatan kemahasiswaan, bahkan jadi seorang penari dan lain-lain, agar mengurangi beban pikiran kuliah gitu. Jadi ada aktivitas lain dan lain-lain. Ternyata di situ juga membentuk soft skill dan karakter saya seperti itu. Jadi memang dunia awal di kampus itu sangat berat ya, bisa dibilang IP saya cuma 2, sekian dan lain-lain, sampai akhirnya juga sempat masuk ke ruang psikolog ya, atau kalau bahasanya itu ruang
konsultasi ya gitu untuk anak-anak yang mungkin bisa dibilang sedikit bermasalah seperti itu. Jadi datang ke ruang psikolog ditanya, wah kamu sepertinya ini salah jurusan, kayaknya kamu nggak cocok kuliah di sini dan lain-lain. Nah saya masih ingat itu psikolog itu ngasih saya 2 pilihan. Saya lihat kamu bukan passionnya di dunia ini, dunia teknologi dan lain-lain. Saya kasih kamu 2 pilihan, kamu pindah jurusan ke jurusan yang kamu suka. Waktu itu pilihannya tuh teknik industri, atau yang kedua lulus dengan secepat-cepatnya gitu. Nah, setelah saya pikir-pikir, kayak saya ambil opsi kedua, dibikinin timeline. Jadi di situ dulu saya belajar bikin roadmap. Jadi memang ya manusia kan diciptakan tuh jelas ya tujuannya dan lain-lain. Kadang-kadang orang lupa, terlena gitu waktunya dihabiskan tanpa arah dan lain-lain. Nah, di situ saya belajar harus bikin roadmap segala macam. Jadi ditulis sama psikolognya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, semester 1, 2, 3 segala macam berapa nih target saya, IP saya segala macam untuk menutupi kekurangan saya di awal. Ya qadarullah, alhamdulillah waktu itu saya bisa lulus sesuai target, lulus malah lebih cepat gitu, lulus 3,5 tahun dengan IP yang ya pas-pasan lah gitu ya. Tapi saya bisa keluar dari dunia teknologi secepat-cepatnya gitu. Itu niat awalnya. Ternyata malah kecemplung lebih dalam. Jadi ya itu menariknya di situ. Jadi memang karena balik lagi tadi di dunia apa ya, dari kecil kita tuh kompetitif gitu ya. Jadi sempat tuh kayak waktu SMP kerjaan saya sama teman-teman tuh bisa dibilang berantem terus. Kita sekolah di madrasah lah bisa dibilang, SMP itu sekolah Islam. Tapi ya yang masuk ke sekolah Islam bukan anak-anak yang alim soleh, justru anak nakal yang dimasukin ke situ gitu. Biar benar. Jadi teman-temannya tuh kalau SMP bisa dibilang ya agak-agak nakal lah gitu. Jadi hampir tiap hari kerjaan nenek saya itu jahitin baju. Karena pasti berantem, sobek, jahit lagi, berantem, sobek, jahit lagi. Nah akhirnya ya mental-mental seperti itu yang ternyata di dunia kampus, di dunia berikutnya gitu ya, bisa membuat kita survive tadi di Mapala segala macam. Jadi setelah lulus dari kuliah juga jiwa kompetisinya luar biasa gitu. Termasuk di kampus pun dulu kita sempat ikut apa ya namanya tuh Gemastik, Pimnas, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional dan lain-lain untuk bisa berkarya. Tapi kalah terus, nggak pernah menang dan lain-lain. Baru akhirnya setelah dunia kampus selesai masuk ke dunia kerja dan berkarya, alhamdulillah gitu, ternyata takdir Allah di situ kita dapat beberapa achievement penghargaan dari mulai yang lokal, yang nasional sampai yang mancanegara gitu, internasional, alhamdulillah. Oke, kalau perasaan kecewa orang tua gitu ya, waktu dulu misalkan kuliah tidak sesuai dengan keinginan, sebenarnya nggak ada. Cuma waktu itu dari ayah, memang dulu sempat saya ya sedikit flashback lagi, waktu SMA saya sempat jadi atlet. Jadi jadi atlet untuk kejurnas ya U17, U18 sampai prapon gitu ya. Nah waktu itu kita dapat ibaratnya wild card, jalur khusus. Jadi ketika kita jadi atlet, kita bisa masuk kuliah di Universitas Negeri Riau, bebas mau kuliah jurusan apa aja, kecuali kedokteran. Teknik apa aja, teknik elektro, teknik industri segala macam bisa, hanya model sertifikat dari KONI. Nah waktu itu juga sempat dapat kuliah di kampusnya perusahaan ya, dari PT Chevron waktu itu juga masuk dan lain-lain. Jadi waktu itu memang mindset ayah saya, udah kuliah di sana, nanti lulus langsung kerja segala macam. Tapi dari ibu saya, karena memang orang Minang tuh matrilinear ya, jadi dari keturunan dari ibu saya bilang enggak, kamu harus merantau segala macam. Nggak masuk ITB nggak apa-apa, yang penting merantau, harus bisa mandiri, kuliah di sana, selesaikan segala macam. Dan setelah saya lulus kuliah memang tetap ada panggilan lagi. Ayah manggil segala macam, ayo masuk lagi di sini nanti kerja di dunia perbincangan dan lain-lain. Tadi seperti yang saya sampaikan, kayak saya udah kecemplung terlanjur basah gitu, jadi tersesat. Ya mudah-mudahan di jalan yang benar waktu itu. Ternyata agak susah juga keluarnya karena udah mulai dapat passionnya nih, yang awalnya nggak suka jadi mulai cinta kayak gitu. Nah jadi benci ini memang benar-benar bisa berubah gitu ya. Jadi wah benci banget nih kuliah IT dan lain-lain, ternyata sekarang jadi benar-benar suka gitu dan lain-lain. Sampai akhirnya ya beberapa kompetisi yang kita menangkan membuat saya pertama kali keluar negeri waktu itu, langsung ke Silicon Valley, ke San Francisco di US. Kita datang ke Facebook, ke Google, ke Apple segala macam, pitching ke investor dan lain-lainnya. Itu pengalaman yang luar biasa sih buat saya. Ya jadi memang di Minang itu matrilinear, jadi dari keturunan ibu segala macam. Bisa dibilang kata merantau sendiri pun related ke orang Minang sebenarnya, orang Padang dan lain-lainnya. Bisa kita lihat lah di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, hampir setiap pojok ada warung Padang segala macam. Memang karena budaya itu dulu didoktrin buat anak-anak laki-laki memang merantau. Jadi berkarya keluas. Jadi kalau apa ya bahasanya itu, peribahasanya orang Minang tuh ya alam tak kambang jadi guru. Kita harus berkembang itu, mencari pengalaman yang luas, nanti balik ke kampung lagi, membangkit batang tarandam segala macam, membangun lagi daerah kampung dan lain-lain ya.
memang kalau di Minang ini agak cukup kuat untuk adat istiadatnya. Jadi ada adat besan di syariat besan di kitabullah gitu dan lain-lain. Jadi modal untuk anak Minang tuh merantau ya pasti kalau orang Padang ya orang Minang ya harus pandai mengaji, harus pandai berantem gitu. Jadi kalau orang Minang ya bisa dibilang pasti Muslim ya, nggak akan ada yang nggak Muslim segala, dan harus ya bisa berkelahi untuk mereka bahkan apa ya bisa dibilang orang Padang tuh idiomnya pandai berdagang. Nah itu yang akhirnya setelah saya merantau dan lain-lain ketemu sama senior dan lain, akhirnya itu terdoktrin juga ke saya gitu. Ketika orang-orang Padang di Bandung, jadi saya cerita saya pernah jadi penari di kampus, beneran penari, jadi nari piring segala macam, walaupun tampangnya dulu agak berandalan dan lain-lain, tapi nari untuk ya apa ya bisa dibilang untuk makan sih sebenarnya dulu. Jadi kita tampil di nikahan, tampil di yang wedding gitu ya, orang-orang Padang yang di perantauan rata-rata hampir ya bisa dibilang mayoritas pedagang gitu. Nah akhirnya itu pun jadi ya terdoktrin di kita, kita harus menjadi seorang entrepreneur seperti itu, mengikuti darah leluhur mungkin ya. Jadi dulu saya berangkat dari SMA, lulus berangkat ke Bandung, kita sempat bimbel ya di Dago segala macam, itu masih dibiayai orang tua waktu untuk berangkat di awal. Tapi memang ya tadi bahasanya berangkat sekali ya orang tua saya juga nganterin, baru datang lagi pas sudah lulus segala macam seperti itu. Jadi memang kita dituntut bisa survive. Tapi alhamdulillahnya ya tadi di Bandung ya orang Minang cukup banyak di mana-mana, akhirnya terbangun kekeluargaan yang cukup. Ya jadi tadi balik lagi ketika lulus kuliah, ya alhamdulillah tadi saya bisa lulus dengan waktu yang cukup agak cepat gitu ya, 3,5 tahun waktu itu untuk anak teknik lumayan lah gitu. Rata-rata teman saya ada yang lulus 4 tahun, 5 tahun bahkan lebih dan lain-lain. Nah waktu itu kita bisa saving dari uang semester, uang kuliah, dan alhamdulillah waktu itu sempat dapat beasiswa dan lain-lain, ikut kompetisi lokal. Nah dapat tabungan, kita ikut lomba yang sedikit lebih besar, alhamdulillah waktu itu menang. Nah jadi kita ya cerita sedihnya mungkin pas di awal ya, jadi ketika saya lulus kuliah udah hampir 1 tahun nggak kerja, nggak ada penghasilan dan lain-lain, walaupun sempat lah jadi asisten dosen, asisten praktikum di lab buat nambah-nambah uang saku gitu ya, bahkan tidur pun di laboratorium sampai akhirnya diusir dari kampus, wah kamu udah lulus ngapain masih di sini. Nah itu yang buat waktu itu jadi motivasi kami, wah kita harus punya karya yang bisa diakui agar kita bisa tunjukkan kalau maksudnya kita juga bisa gitu untuk membuat sesuatu. Waktu itu kan memang zaman-zaman awal 2011-2012 startup itu belum begitu banyak. Jadi belum begitu banyak orang-orang yang pengen menciptakan sesuatu gitu. Jadi waktu itu saya sempat kuliah masuk BEM. Nah di BEM tuh saya masih ingat tuh sampai sekarang tuh 3 tridharma perguruan tinggi gitu. Yang pertama tuh pendidikan, yang kedua tuh penelitian, yang ketiga pengabdian masyarakat. Nah yang ketiga nih biasanya yang sering lupa buat para mahasiswa. Biasanya udah kuliah, belajar, riset, bikin tugas akhir, skripsi, tesis seperti itu, tapi pengabdian masyarakatnya mereka lupa. Akhirnya ya dapat ijazah, taruh di kampus, taruh di perpustakaan, bawa kemana-mana untuk cari pekerjaan gitu, ijazahnya tadi. Tapi tugas akhirnya tetap di sana. Nah kita pengen karya-karya kita untuk tugas akhir dan lain-lain bisa diimplementasikan, bisa jadi karya, bisa jadi suatu produk yang bisa dijual dan bermanfaat, membuka lapangan pekerjaan seperti itu. Jadi ya singkat cerita, alhamdulillah dapat nih hokinya gitu. Jadi dari sebelumnya kita kalah-kalah terus, kita lomba kompetisi menang dan hadiahnya ke Silicon Valley. Yang waktu itu mungkin bisa dibilang ya teman-teman saya belum ada yang pernah ke sana. Jadi pertama kali dari kampus, saya pertama kali bikin paspor. Waktu itu masih ingat saya bilang sama Allah, ya Allah saya baru bikin paspor, tolong terbangkan saya kemana aja, ke bumimu yang luas dan lain-lain. Ternyata alhamdulillah qadarullah saya sampai ke San Francisco, ke Silicon Valley waktu itu ya, sekitar tahun 2012-2013. Itu dapat pengalaman yang luar biasa, dan pas lihat di sana orang-orang berinovasi, membuat sesuatu dan lain-lain, akhirnya balik lagi ke Indonesia udah fix, udah ini jalan saya harus bikin karya, membuka lapangan pekerjaan buat teman-teman yang lain dan seterusnya. Memang tadi dalam waktu itu ya dalam mencari jati diri lah bisa dibilang seperti itu, kita mulai dari perlombaan tingkat kampus dan lain-lain, memang banyak gagalnya gitu ya. Jadi memang bisa dibilang ya kalau yang saya pahami waktu itu Allah itu maha adil gitu. Kalau kita gagal pasti akan berhasil suatu saat gitu. Jadi kami pengen waktu masih muda itu menghabiskan jatah gagal kami sebanyak-banyaknya agar bisa berhasil, dan ya alhamdulillah gitu. Sejak saya
Ya kebetulan beberapa tahun terakhir saya sempat tinggal di Amerika dan temenin anak saya gitu sekolah dan lain-lain. Ternyata itu yang dipelajari di mereka gitu, diajarkan sama anak-anak kecil. Saya bisa bilang termasuk saya sendiri dulu ya, termasuk anak yang pemalu dan penakut. Anak Indonesia defaultnya ya, nggak semuanya, tapi rata-rata pasti pemalu penakut. Suruh ngomong depan publik, di depan panggung, pasti nggak ada yang berani, takut. Kenapa? Karena mental kita itu adalah takut dimarahin, takut gagal, takut salah. Kalau salah dihukum dan lain. Kalau di Amerika waktu itu enggak. Anak itu salah, diapresiasi, bagus, try again, nice try, segala macam. Jadi anak-anak tuh tidak merasa bersalah. Kita waktu itu dari kecil tuh dikasih ranking. Wah kamu rankingnya ranking 1, ranking 2, ranking 3, juara 1, raportnya merah. Di sana nggak ada, semua sama dan lain-lain. Jadi orang nggak ada yang merasa rendah diri ya. Kita perlu rendah hati, tapi rendah diri itu bahaya sekali gitu ya. Alhamdulillah tadi dengan pengalaman saya akhirnya yang tadi dapat beberapa kesempatan belajar ke Australia, ke Jerman, ke Inggris, bahkan ke Hong Kong, Taiwan dan lain-lain. Itu yang saya pelajari. Anak-anak di sana nggak ada yang rendah diri. Sementara orang Indonesia itu defaultnya inferior. Ketika kita ketemu sama bule, ketika sama ini pasti kita menunduk. Dan wah ya dia lebih hebat, ternyata enggak, kita tuh setara, kita manusia itu diciptakan setara. Nah jiwa seperti itu yang akhirnya waktu itu saya benar-benar dapatkan ketika saya mencari jati diri, ketika saya presentasi, pitching di depan profesor-profesor dari Oxford segala macam. Kita bisa melihat teman-teman yang lain dari negara lain, kenapa mereka berani banget, karena nggak ada mental untuk dijatuhkan, ditakutkan. Nah itu di Indonesia bullying itu luar biasa sekali, bahkan orang tua kita gitu ya, kalau mengambil rapor dengan tetangga pasti malu tuh, anak kamu ranking berapa, kalau jelek pasti langsung wah buru-buru pulang segala macam dan lain-lain. Nah di situ yang saya dapat ketika saya sempat tinggal di luar negeri itu nggak ada. Dan anak-anak, termasuk anak saya sekarang, alhamdulillah yang pertama itu pede banget, luar biasa, punya confidence yang tinggi dan lain-lain seperti itu. Jadi memang ya balik lagi saya sampaikan tadi, Allah itu maha adil, jadi kegagalan itu pasti ada, tapi yang kami yakini waktu itu adalah ya kami harus gagal sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Dan kita harus belajar biar berikutnya mudah-mudahan bisa berhasil gitu. Kalau menurut saya, pendidikan itu tetap yang utama, yang penting, yang harus diselesaikan. Tapi bukan itu yang utama gitu, yang penting. Jadi pendidikan itu penting, tapi bukan yang paling penting. Yang penting tadi balik lagi tetap attitude, akhlak dan lain-lain. Itu yang menentukan orang bisa nanti diterima di mana saja. Jadi itu yang saya pelajari dulu ketika saya SMA, saya sempat jadi bisa dibilang ketua pramuka seperti itu. Jadi simbol pramuka di Indonesia itu adalah tunas kelapa gitu, di mana mereka dilemparkan ya di tropis ya, bisa hidup dan lain-lain. Jadi kita bisa berbaur, bisa diterima di mana aja. Nah, pendidikan balik lagi itu basic. Kita tetap harus punya basic knowledge, skill dan lain-lain. Tapi yang menentukan nanti adalah soft skill. Bagaimana kita berbaur, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang lain, menjaga lisan, menjaga perasaan dan lain-lain. Dan ini yang kadang tidak diajarkan di perguruan tinggi ataupun di sekolah manapun. Jadi pendidikan itu penting, tapi kita tidak bisa hanya berfokus pada pendidikan saja gitu. Nah, karena pendidikan sekarang ini udah bisa dibilang sedikit obsolete. Termasuk seperti saya yang pendidikan di dunia IT, setiap 6 bulan, setiap 1 tahun ada yang baru. Jadi pendidikan itu bukan yang utama, apalagi di dunia programming dan lain-lain, ada bahasa pemrograman yang baru lagi, ada yang baru lagi. Jadi kalau kita nggak ngikutin terus ketinggalan. Tapi sebenarnya bukan di situ yang utama, tapi adalah di algoritmanya, di pola pikirnya. Apapun ilmunya, kalau kita punya pola pikir yang bagus dan lain-lain, insya Allah bisa mengikuti. Ya, jadi yang awalnya saya tidak suka dengan dunia IT karena rumit dan lain-lain, akhirnya jadi suka. Itu kita bermula ketika tadi kita berinovasi, ketika kita membuat sesuatu karya dan ternyata orang lain menerima dan mau membayar untuk karya kita itu. Akhirnya ada rasa puas dalam diri, wah kayaknya ini bisa menjadi sesuatu. Dan tujuannya teknologi sebenarnya adalah mempermudah kehidupan orang gitu. Memperlancar, oh yang susah jadi mudah, mempersimpel yang rumit jadi sederhana dan lain-lain. Akhirnya di situ saya mulai merasakan gitu, oh ternyata ini sesuatu yang luar biasa, dan saya akhirnya terus berkembang di situ dan berkarya di sana. Jadi untuk mengelola bisnis, terutama di IT, kita nggak bisa single fighter. Beda, misalkan kita seorang seniman, artis, bisa nyanyi sendiri dan lain-lain. Kalau di dunia IT nggak bisa, kita pasti tetap butuh seorang desainer, seorang developer tangguh, seorang marketing, sales, team, dan lain-lain. Jadi memang ya sebagai seorang businessman, saya nggak menguasai semua hal. Tapi ya alhamdulillah saya dibantu, saya minta dengan Allah dipertemukan dengan teman-teman, dengan tim yang bisa melengkapi itu gitu. Jadi ada tim untuk developer yang sekarang juga alhamdulillah udah sangat canggih dan lain-lain, yang saya juga mungkin jauh dibanding mereka yang lebih pintar segala macam. Tapi ya tadi kita
saling bersinergi, saya mengumpulkan tim-tim itu dari berbagai bidang, dari desainer segala macam untuk menjadi suatu perusahaan. Dalam membangun suatu bisnis di awal pasti berat, nggak ada yang mudah. Kalau membangun suatu bisnis itu mudah, semua orang udah jadi pengusaha. Buktinya hanya segelintir orang itu, bahkan dibilang waktu pas awal saya berbisnis, masih ingat saya masih 1, sekian persen. Syarat negara itu menjadi negara besar minimal 3% dulu. Sekarang udah mulai nih 2, sekian dan lain-lain. Nah untuk di awal memang susah karena ngajak teman-teman baru kuliah, kita hanya menjual mimpi. Ayo guys kita bikin ini nih, susah, nggak ada yang mau. Akhirnya ya kita kumpulkan orang-orang yang sejalan aja, yang mau dan lain-lain. Walaupun akhirnya ada yang awalnya mau jalan, setelah sekian lama, 1 tahun, 2 tahun, berat banget. Dan defaultnya di Silicon Valley yang saya pelajari 2 tahun. 2 tahun itu adalah milestone awal orang berbisnis. Termasuk di IT ya, terutama di IT. 2 tahun pertama kalau dia bisa ulang tahun 2 kali, ulang tahun kedua itu udah 95% tersingkirkan. Jadi dari 100%, 95% pasti gagal. Hanya 5% yang bisa ulang tahun kedua. Baru setelah sekian lama lagi, 5 tahun pertama, yang bisa lewat 5 tahun pertama, baru bisa survive lagi sampai 10 tahun dan seterusnya gitu. Jadi 2 tahun pertama ini yang kuncinya. Dan di sini banyak sekali gejolak-gejolak tentu saja yang terjadi, dari tim yang pindah, tim yang dibajak perusahaan besar yang digaji lebih besar, pasti banyak, dan itu kita mengalami semua itu. Dan ya itu dinamika berbisnis ya. Walaupun sampai akhirnya ketika kita bertahan survive, banyak juga ya tim-tim yang lama ngontak lagi, wah Lan, gue join lagi dong, gue gabung lagi segala macam ya. Seperti itu dilemanya, karena orang tidak semuanya bisa melihat masa depan dan lain-lain. Jadi ada yang pragmatis, wah saya harus bekerja segala macam. Ya itu semua pilihan. Oke, dalam membentuk suatu bisnis ya pasti tadi ada dinamika yang berjalan di sana, dari tim yang kita bangun bersama, dari tim yang bahkan dari nol dibajak sama orang dan lain-lain. Itu justru yang membuat kita balik lagi mendekatkan diri pada Allah gitu. Karena semua balik lagi hanya titipan. Tim segala macam, bukan mereka yang pindah dan lain-lain. Berarti oh sudah takdir. Ya kami mulai memperbaiki diri. Akhirnya mulai mendekatkan diri pada Allah. Pengen dapat klien yang bagus, minta sama Allah. Pengen dapat tim, minta sama Allah. Akhirnya ya alhamdulillah gitu. Jadinya lebih didekatkan kepada Yang Maha Kuasa. Karena balik lagi, bisnis ini hanya perantara. Berhasil atau sukses, hak prerogatif dari yang di atas. Jadi kita nggak bisa menentukan, kita hanya bisa berikhtiar maksimal. Jadi ya yang bisa kami lakukan hanya ya tadi berdoa dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan yang terbaik buat tim, klien, dan semua stakeholders. Berbisnis di dunia digital waktu itu memang termasuk hal yang baru ya. Bahkan ya buat para mertua pun, wah ini anak bisa diterima apa enggak nih gitu. Bisnisnya apa? Oh dia bisnis, tapi bisnis digital. Apa bisnis digital, bisnis IT dan lain-lain yang belum bisa dilihat lah hasilnya. Kita tubihanus ya waktu itu dan lain-lain. Cuma ya akhirnya balik lagi ke passion nih. Kita yakin kalau ini bisa jadi something dan lain-lain. Memang di awal pasti berat diterima. Apalagi untuk yang pertama kali saya tadi berangkat ke Silicon Valley, itu kita buat suatu inovasi yang orang lain belum pernah ada yang bikin malahan gitu. Jadi kita bikin telemedicine, pengobatan untuk spesifik sakit jantung. Sampai saya masuk kuliah kedokteran beberapa kali untuk membuat algoritma itu. Gitu, sampai membuat hasil dan lain-lain. Kita impor alatnya dari US untuk sensor, akhirnya kita berangkat ke sana segala macam. Secara inovasi ini keren, tapi untuk diimplementasikan tidak sesederhana itu. Apalagi ini masalah nyawa orang. Wah, kita sampai diundang Kementerian Kesehatan segala macam. Jadi wah berat sekali, masuk dunia politis dan segala macam. Akhirnya kita balik lagi, kita cari lagi nih, apa nih permasalahan yang banyak terjadi di orang-orang. Ternyata kita lihat bisnis yang paling banyak sustain itu adalah restoran. Restoran itu akan selalu ada selagi orang butuh makan. Mau restoran itu tutup, penggantinya biasanya restoran lagi. Tempat restoran nih ada di pojokan jalan dan lain-lain, tutup. Besok yang ganti restoran lagi, baik owner yang sama ataupun owner yang lain. Dan itu akan terus ada. Akhirnya kita berinovasi di sana. Oh, ini restoran ini punya problem sepertinya untuk masalah pengelolaan bisnisnya, bagaimana lebih optimal, bagaimana lebih efisien dan lain-lain. Akhirnya kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Nah, ketika kita bisa mensederhanakan itu, membuat itu menjadi solusi, ternyata mudah diterima sama masyarakat. Dan mereka mau membayar untuk bisa solving their problem, seperti itu. Jadi di sana kita mulai membuat suatu karya, akhirnya balik lagi ke belakang, basic, mulai dari yang sederhana, yang benar-benar solving problem, dan kita making money. Nah, jadi kalau untuk di Bandung, bisa kita sebut merek yang termasuk berjasa buat kita waktu itu adalah Bobber Cafe, Cafe Legend di Bandung, yang waktu itu memang mereka cukup ternama dan kami menawarkan solusi. Belum ada nih kafe di Bandung yang punya teknologi seperti ini untuk memudahkan pemesanan segala macam. Ya kita jual mimpi, mau nggak kita bikin kayak gini?
dan mereka membayar untuk nilai yang lumayan waktu itu, dan akhirnya kita punya modal dari sana membuat suatu inovasi, akhirnya berhasil. Dan ketika itu kafe termasuk kafe yang cukup populer buat anak-anak Bandung pakai, yang lain mengikuti. Itu sih kalau untuk di Bandung saat itu. Dari situ ya kita mulai masuk ke komunitas entrepreneur segala macam, mulai ketemu banyak orang, banyak guru, kita belajar memperbaiki diri lagi, ada klien lagi direkomendasikan seperti itu. Jadi memang di dunia IT yang utama adalah selain produknya sendiri adalah after sales dan service. Banyak produk yang mungkin lebih bagus segala macam di luar sana ya, tapi after sales yang tidak bagus orang akan pindah. Nah, kami berusaha memaksimalkan itu, memperbaiki diri, menjaga customer kami dan segala macam. Akhirnya mereka merekomendasikan produk-produk kami juga ke pasaran. Resto bisnis kita sekarang yang utama itu kita bangun memang udah beberapa kali pivoting. Jadi awalnya mulainya dulu dari software orang-orang untuk B2C ya, nyari restoran terdekat, restoran yang lebih banyak lagi hits seperti itu. Jadi Bandung kan dulu rame, jadi orang-orang ke Bandung nyari, makan apa nih? Search di Resto, ada restoran apa aja, ratingnya berapa, segala macam. Ternyata nggak making money kita dari sana gitu, kita hanya listing dan lain-lain, susah, berat. Akhirnya kita balik, kita pivot, kita cari tadi restoran-restoran, ternyata restorannya yang banyak punya problem untuk ngitung cost-nya, food cost ya, untuk efisiensi ordering system, pembukuan, akuntansi, segala macam. Nah, kita berangkat dari situ, dari problem-problem itu yang kita solusikan jadi suatu iResto. Dan memang di awal membangun iResto itu sendiri cukup banyak tantangannya segala macam, karena membawa orang yang tradisional masih order pakai kertas jadi order pakai digital berat karena investasinya besar nih. Tapi kita edukasi, Pak, Bapak menggunakan kertas, saya dari Riau nih, tiap tahun kita punya libur tambahan dengan anak-anak di Jawa, libur asap, kebakaran hutan kayak gitu, orang buka lahan, nebang pohon dan lain-lain. Berapa banyak kertas yang habis hanya untuk nyatet orderan, nempel-nempelin buat laporan. Gimana kalau semuanya digitalisasi gitu? Memang di awal mereka akan beli hardware dan lain-lain, tapi jangka panjang mereka akan lebih save gitu loh. Untuk restoran yang omsetnya di atas 600 juta per bulan, mereka bisa save 4 juta sampai 5 juta per bulan hanya dari kertas aja. Kertas order, kertas print, kertas laporan segala macam, dengan semuanya jadi digital seperti itu. Itu yang kita edukasi ke customer awal ya, untuk bisa menerima produk kita. Kenapa kita yakin dengan iResto? iResto ini adalah software yang lengkap dan terjangkau untuk dunia F&B. Banyak kompetitor di sana di luar, mereka bikin aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa disebut familiar lah ya, cukup umum dan lain. Mereka generik. Mereka bikin software kasir tadi seperti yang disampaikan dan lain-lain, itu generik buat apapun bisnisnya. Tapi kami deep, kita ambil market iResto. Jadi iResto itu sebenarnya ekosistem restoran gitu. Jadi kita pengen nanti solving problem nggak cuma di restorannya sendiri, tapi juga di suppliernya, di stakeholder lainnya gitu. Jadi restoran itu problemnya cukup kompleks, Pak. Mulai dari turnover karyawan yang tinggi dan lain-lain, banyak pengangguran segala macam. Nah, kita nanti juga bikin ada iResto untuk certification. Jadi orang-orang yang di daerah nggak punya skill bisa belajar di iResto Academy, menjadi seorang waiters, menjadi seorang kasir, seorang accounting segala macam. Nanti kita salurkan ke restoran-restoran, menjadi seorang chef, bahkan seorang bartender dan sebagainya. Jadi cukup kompleks. Nah, alhamdulillah sekarang kita juga kerjasama dengan beberapa stakeholders terkait yang untuk membuat ini kami yakin bisa menjadi satu solusi yang terintegrasi. Jadi iResto kita bangun memang tadi saya bilang niche marketnya di F&B bisnis. Jadi di restoran, cafe, food court dan sejenisnya, bisa dibilang kalau untuk saat ini kita cukup percaya diri any kind of F&B bisnis kita bisa solve seperti itu. Jadi memang kita detail untuk sampai ke dalam ya, ngurusin dari front office sampai ke back office lah ibaratnya gitu ya, dari mulai pelayanan, delivery sampai ke tadi perhitungan COGS, perhitungan accounting, food cost dan segala macam. Insya Allah kita bisa solusikan. Betul, jadi nanti seorang investor atau seorang business owner tinggal lihat satu dashboard, dia bisa lihat bisnisnya gitu. Jadi dia bisa cepat membuat keputusan. Lihat menu apa aja yang paling banyak laris, jam berapa aja yang rame, dan lain-lain. Bahkan dia bisa cek tuh berapa pajak yang harus dia bayar, karyawan mana yang bisa optimal atau yang tidak optimal, segala macam. Untuk iResto, memang kita harganya bisa dibilang tidak murah. Gitu. Jadi apalagi untuk customer yang besar dan customize, bisa dibilang harga kita di atas rata-rata, bahkan ada yang ratusan juta dan sebagainya. Seperti itu. Untuk sekarang ya ada beberapa klien juga yang customize, kita memenuhi kebutuhan mereka, karena yang kita bikin ini bukan aplikasi, sekedar aplikasi restoran saja, tapi ini ERP, ngurusin HR, CRM dan sebagainya. Nah, tapi baru sejak pandemi ini kita juga mulai tersentuh gitu. Wah, banyak pedagang-pedagang kecil yang tutup, collapse dan lain-lainnya. Kita buat sekarang juga aplikasi yang versi light. Jadi iResto Lite
yang gratis, hanya bayar 100.000 per bulan, mereka bisa menjalankan bisnis lebih profesional dan lain-lain. Nah, kita mulai menjalankan program-program seperti itu, dan alhamdulillah inovasi-inovasi yang kita buat juga diapresiasi dari pemerintah. Kita dalam 2 tahun terakhir, 2020-2021, kita udah dapat beberapa penghargaan itu dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, dan yang terbaru sekarang yang sedang kita jalankan dari Kementerian Ristek BRIN gitu, untuk inovasi yang kita buat, dan kita pun akhirnya memberikan feedback itu lagi ke masyarakat yang berbisnis di IT, di F&B maksud saya. Jadi memberikan mereka support, harga yang terjangkau, bahkan free untuk yang baru buka 3 bulan, 6 bulan segala macam, agar mereka bisa bertumbuh. Baru setelah mereka bertumbuh, ya mereka juga giving back. Oke, Iresto memang bisnis startup yang pasti membutuhkan dana dan funding yang lumayan itu. Makanya tadi kita berusaha bekerja sama dengan beberapa stakeholders, baik itu pemerintah, private sector, angel investor, dan lain-lain. Alhamdulillah kita dapat beberapa dari sana yang bisa kita yakinkan ke mereka kalau bisnis ini bisa sustain. Dan alhamdulillah tadi balik lagi, perusahaan ini kita bangun 2016 sampai sekarang udah masuk 5 tahun pertama, masih bisa terus bertumbuh dengan ratusan klien yang sekarang sudah kita miliki. Mudah-mudahan tahun depan udah ribuan dan seterusnya. Ya mohon doanya juga buat teman-teman semuanya biar bisa terus berkolaborasi. Ya, Iresto tadi saya bilang ini adalah suatu ekosistem restoran yang mana stakeholders kita, klien kita tidak hanya restoran saja, tapi nanti baik lagi dari restoran ini mereka punya supplier, punya vendor, mereka butuh beras, butuh daging, butuh ayam dan lain-lain. Itu yang akan kita hubungkan. Nah, ini dalam waktu dekat lagi kita develop dan akan kita rilis. Oke, pengembangan Iresto ke depan cukup banyak. Jadi beberapa yang akan kita lakukan, pertama tadi yang mungkin dalam waktu dekat akan kita luncurkan adalah aplikasi untuk fooder. Gitu. Jadi fooder ini adalah aplikasi untuk reservasi. Mungkin sekarang udah banyak lah third party dan lain-lain, tapi itu sangat memberatkan dari sisi restoran. Mereka harus membayar cost yang cukup tinggi untuk bagi hasil dengan pihak ketiga yang menawarkan jasa-jasa delivery, food order, dan lain-lain. Ternyata itu ditanggung semua oleh pebisnis restoran. Klien-klien saya cukup terkena dampak yang luar biasa karena mereka harus up price 20-30% yang dipotong sama pihak ketiga tersebut. Nah, kita pengen bangun dari berbasis community ini, mungkin itu bisa free atau hanya sekitar 5%, 10%, di mana itu akan lebih memudahkan mereka gitu. Itu yang dalam waktu dekat akan kita rilis dengan beberapa partner kita. Untuk menjalankan bisnis ini, membangun suatu aplikasi yang paling berat adalah pasti yang pertama dari internal untuk tim. Itu PR-nya luar biasa, bagaimana harmoni orang-orang ini bisa diatur sedemikian rupa agar workflow-nya bagus dan lain-lain. Bahkan dulu kita hanya kerja dari co-working space, kita kerja nggak punya kantor, dari klien ke klien, sampai akhirnya kita menemukan ya tetap harus punya office tapi yang fleksibel. Seperti bisa dilihat di sini ada yang kerja dari rumah, remote, ada yang kerja santai dan lain-lain. Tapi yang penting target bisa tercapai dan terpenuhi. Karena kita bekerja ini beda dengan buruh. Ini kita bekerja dengan seorang profesional yang kita menggunakan akalnya, pola pikirnya. Kadang ada programmer yang bisa bekerja di malam hari, di pagi hari otaknya nggak jalan. Ya udah di malam hari modal kopi dan lain-lain, pagi-pagi selesai program. Kita berikan kebebasan. Jadi ada yang suka hobi main basket, waduh belum main basket nih, nggak bisa mikir. Udah kita temenin, kadang-kadang main basket bareng, udah fresh baru bikin desain segala macam. Jadi dinamika seperti itu memang di kita masih terus ada, dan kita coba terus. Nih bisa dilihat di sini ada yang panahan, ada yang main sepeda, kita ikuti. Jadi kita pengen bikin suasana yang fun. Karena ya untuk membuat satu aplikasi kita harus fun dulu nih, agar aplikasi ini pun menarik. Itu kita pelajari ketika tadi kita main ke Google di Silicon Valley, di Swiss dan lain-lain. Mereka bikin office turun lantai dari 2 ke 3, 3 ke 2 pakai perosotan, nggak pakai tangga dan lain-lain. Mereka karyawan itu bisa tidur siang disediakan, bahkan meja kerjanya kadang meja pingpong, makanan harus gratis dan lain-lain seperti itu. Jadi orang nyaman. Nah, karena kita bekerja dengan orang-orang kreatif, orang-orang yang menggunakan akalnya bukan ototnya saja gitu. Nah, itu yang kami terapkan juga ya. Kita buat kantor walaupun minimalis tapi sehomey mungkin, senyaman mungkin, agar tim bisa maksimal bekerja happy dan bisa menghasilkan produk yang berkualitas. Untuk menjadi suatu pengusaha, yang saya pelajari waktu itu adalah balik lagi ke diri kita sendiri. You are what you think gitu. Jika kamu yakin bisa menjadi seorang entrepreneur yang hebat, insya Allah Allah akan mengabulkan dan semesta mendukung seperti itu. Jadi ketika ada goncangan, ada ombak segala macam, insya Allah kita bisa kembali teguh pendirian dan passion kita. Jadi bisa yakin nih dengan pemikiran kita. Jadi karena
Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Jadi selalu berprasangka positif. Wah, ada tim yang keluar, ada klien yang komplain, kita berpikir positif. Wah, sepertinya harus ada yang saya perbaiki. Selalu dibalikan lagi ke sesuatu hal yang positif, akhirnya kita tidak terbawa suasana dan bisa terus improvisasi menjadi lebih baik. Oke, hal menariknya dalam membangun suatu bisnis, pasti ada up and down. Pasti itu adalah jalan yang harus ditempuh seorang pengusaha, dan memang tidak mudah itu. Bukan cuma air mata, bahkan darah yang keluar seperti itu ya, karena untuk memperjuangkan suatu bisnis bisa terus bertumbuh. Nah, pastinya tidak mudah, makanya tidak semua orang bisa jadi pengusaha, tapi di situ yang kita yakini adalah tadi belajar juga dari Rasulullah, 9 dari 10 pintu berdagang itu dari berbisnis, dari berdagang segala macam pintu rezeki gitu ya. Nah, itu yang kita yakini. Kalau yang kita lakukan ini adalah hal yang mulia. Kita membuka pekerjaan, mempermudah orang-orang mendapatkan pekerjaan, mendapatkan job, membuka lapangan pekerjaan seperti yang saya sampaikan, dan juga membuat customer kita happy, memberikan solusi. Nah, ketika kami yakin yang kami kerjakan ini sesuatu yang punya value, Allah pasti akan mudahkan gitu. Sisanya kita hanya berikhtiar, setiap ada kesedihan dan lain-lain itu kita jalani dengan santai. Walaupun tidak mudah ya, seperti yang diucapkan gitu. Dulu pengen jadi pengusaha biar punya waktu luang, wah segala macam ini, sampai akhirnya ya kadang kerja juga sampai malam, weekend juga kerja, yang lain orang lain liburan, kita ini akhir bulan sekarang yang lain happy terima gaji, kita mikir aduh ini berapa ratus juta harus keluar gaji buat ke karyawan dan lain-lain. Itu sesuatu yang luar biasa, tapi jadi tantangan buat saya gitu, karena balik lagi saya kompetitif dari kecil dan kita harus terus bertumbuh. Ya mudah-mudahan bisa terus survive. Alhamdulillah sejauh ini masih aman, mudah-mudahan bisa terus ke depannya seperti itu. Untuk menjadi seorang pebisnisnya tadi, balik lagi pasti banyak suka duka dan lain-lain. Nah, ketika kita berduka, selalu dibalikan lagi ke awal. Apa dulu niat kita membangun ini? Ya, innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung dari niat. Kita pengen jadi pengusaha, ingin membuka lapangan pekerjaan. Tidak pengen menyusahkan negara yang udah rumit, orang-orang banyak pengangguran. Kita sarjana dapat kesempatan bisa mendapatkan pendidikan tinggi dan lain-lain. Itu niat saya dulu menjadi seorang entrepreneur, dan itu yang selalu saya sadarkan ketika saya dalam posisi yang di bawah. Ya Allah, saya harus membantu orang lain, minimal membantu diri saya sendiri dan keluarga saya, adik-adik saya segala macam. Tolong tunjukkan jalannya gitu. Itu yang selalu saya balikan lagi ketika dalam posisi di bawah, dan saya yakin itu akan selalu menemukan solusinya. Asalkan kita tadi menjalankan juga ikhtiar-ikhtiarnya seperti yang saya pelajari di agama saya. Kita harus sholat duha, bersedekah, kadang sholat malam dan lain-lain. Dan satu hal yang waktu itu benar-benar buat saya mungkin bisa jadi pelajaran buat semua ya, itu adalah Asmaul Husna. Bagaimana cara doa kita bisa terkabul? Ya, kita harus tahu dengan siapa kita berbicara. Orang hanya tahu Allah punya 99 nama, dan saya tanya ke banyak orang, itu nama yang mudah, kayak nama-nama teman, bahkan si Rahman, Rohim, dan lain-lain. Tapi bisa dibilang jujur nggak banyak yang hafal itu. Nah, cara saya berdoa, saya perbaiki, saya belajar ke guru saya berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rohim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, saya sebut semuanya. Nah, ketika orang ditanya, disapa dengan baik, pasti akan keluar bantuan. Kita minta ke ayah, bapak yang baik hati, tidak sombong, dan segala macam, pasti akan dibantu. Tapi kalau Pak minta uang ke siapapun, pasti akan malas gitu. Tapi kita berdoa dengan cara seperti itu, dengan memuji Allah, insya Allah akan selalu ada jalan. Untuk teman-teman yang berbisnis di bidang kuliner, bisa hubungi iresto.co.id atau ke Instagram kita di iresto untuk bisa bersinergi dan berkolaborasi. Semoga kami juga bisa membantu teman-teman untuk bertumbuh lebih baik. Terima kasih.